Halo sahabat My Chris Channel, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sahabat My Chris Channel membaca di komik aslinya untuk menghargai penulis dan pencipta komiknya yang sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak perlu banyak bicara lagi, kita masuk ke intronya. Di sini Mimin akan bacakan komik manhwa yang berjudul The Lone SSS Class Monster Chapter 7. Setelah Jang Je mensummon Raksasa Wolf atau serigala bayangan yang diperoleh dari menang bertarung melawan monster Raksasa Wolf atau serigala bayangan, Jang Je pun kembali pulang untuk belajar. Dan keesokan harinya Jang Je membuka inventory penyimpanan untuk mengecek barang rampasan untuk dijual. Selain mengecek barang rampasan yang akan dijual, Jang Je mencoba beberapa item barang yang Jang Je peroleh di pertempuran sebelumnya. Jang Je pun berkata, "Mari kita uji kekuatan orb jiwa sihir." Setelah mencoba, Jang Je pun merasakan perubahan dari kekuatan fisiknya yang meningkat. Dan Jang Je berkata, berdasarkan yang ada di panduan, ketika kekuatan fisik meningkat di wilayah iblis ini, juga akan meningkatkan kekuatan di dunia nyata. Setelah berlatih, Jang Je pun pergi ke sekolah. Keesokan harinya ketika Jang Je baru bangun tidur, disambut oleh adiknya untuk bergegas sarapan. Tetapi sebelum Jang Je sarapan, Jang Je pun pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan cuci muka. Dikala gosok gigi, Jang Je pun berkata, "Haruskah ku beritahu adikku bahwa Jang Je telah membangkitkan kekuatan tingkat SSS?" Tetapi Jang Je mengurungkan niatnya untuk memberitahu agar adiknya tidak perlu khawatir. Selain itu, Jang Je memikirkan bahwa ginjal buatan milik adiknya sudah menurun dan sewanya harus dibayar tepat waktu. Setelah di kamar mandi, Jang Je bergegas untuk sarapan bersama adiknya sebelum berangkat sekolah. Di sini pun adiknya berkata bahwa kakaknya Jang Je mendapatkan talent yang sangat buruk, sehingga adiknya berpendapat untuk kakaknya mencari pekerjaan di sini saja, dikarenakan wilayah iblis yang sangat berbahaya. Dan untuk sewa ginjalnya, adiknya bisa ia tangani sendiri. Setelah adik Jang Je berkata, Jang Je pun merespon perkataan adiknya. Dan Jang Je pun berkata, "Apa kau? Dan bagaimana caranya?" Sambil Jang Je memasang muka yang kebingungan dan bertanya-tanya. Setelah usai sarapan, Jang Je pun bergegas berangkat sekolah dan sambil berkata kepada adiknya untuk fokus belajar dan jangan khawatir mengenai sewa ginjal buatan adiknya. Dan Jang Je pun bergegas pergi. Setelah beberapa waktu kemudian, beralih di suasana Fifth Academy. Jang Je pun sudah sampai di kelasnya. Terlihat Jang Je sedang bergegas ke tempat duduknya sambil mengabaikan percakapan rekan-rekannya yang membicarakan kebangkitan talent mereka masing-masing. Setelah sampai di tempat duduk, Jang Je bergegas membuka ponselnya dan melihat item orb yang dijual oleh Jang Je sudah diborong habis.
sampai memasang wajah terkejut. Dan Zhang Ze pun berkata, "Aku akan bergegas pergi ke wilayah iblis lagi dan menghasilkan orb jiwa sihir yang lebih banyak lagi." Dan setelah itu, melihat sejumlah uang di akun banknya, Zhang Ze pun bergegas menarik semua uang yang ada di akunnya. Dan ia pun berkata, hampir semua uang yang cukup untuk biaya ginjal buatan adiknya. Beralih di suasana kelas, Pak Guru Liu Wei pun datang bersama Liu Yiying, dan para siswa pun berbisik-bisik bahwa seseorang wanita yang bersama Pak Guru Liu Wei itu adalah Liu Yiying, sang dewi cantik di wilayah iblis. Dan para murid pun berbisik-bisik dan berangan-angan untuk berpacaran dan merayu Liu Yiying. Tetapi beralih dari para murid, Pak Guru Liu Wei pun berkata bahwa kemarin malam di lantai 1 pertarungan bos ada sesuatu yang terjadi, dan Pak Guru memberitahu bahwa Yiying ingin berterima kasih secara pribadi setelah membantu Yiying memancing bos lantai 1 untuk menjauh. Setelah Pak Guru menyampaikan perihal apa yang terjadi, para siswa pun bertanya-tanya kepada siswa lainnya. Tetapi Zhang Ze mengabaikan semuanya karena Zhang Ze tidak mau mengungkapkan identitas dirinya yang telah membantu Yiying. Beralih di luar kelas, Pak Guru Liu Wei berkata, mungkin orang itu tidak ada di kelasnya, dan Yiying pun berterima kasih. Dan tidak lupa, jika ada informasi tolong beritahu padanya. Yiying pun berkata sebelum Yiying pergi ke kelasnya. Selain itu, berpindah kembali di dalam kelas. Setelah kepergian Pak Guru Liu Wei dan Yiying, para murid masih berkata-kata siapa orang yang melawan bos elit, dan salah satu murid yang berkata bahwa orang itu pasti cari mati jika memancing bos elit, dan salah satu murid menjawab bahwa orang itu pahlawan sejati yang sangat mengagumkan. Tetapi Zhang Ze mulai ketakutan ketika ada salah satu murid yang berkata bahwa murid itu mengetahui siapa yang melakukannya. Dan Zhang Ze pun mulai khawatir bahwa identitasnya dan talentnya bisa terbongkar. Tetapi dari semua perkataan temannya itu, semuanya salah. Dan Zhang Ze pun kembali tenang bahwa identitasnya belum ada yang mengetahuinya. Beralih ke Zhang Ze yang sedang bekerja mengepel lantai di sebuah tempat latihan. Zhang Ze pun berkata bahwa jika menjual orb jiwa sihir yang lebih banyak lagi, Zhang Ze tidak perlu lagi bekerja di sini. Berarti dari Zhang Ze tetap masih di tempat latihan. Seseorang berkata ke seseorang yang bernama Zheng Xin bahwa dia sangat kuat, dari siswa terkuat akademi kelima. Dan Zheng Xin pun mempunyai pukulan mencapai 507 kg. 7 kg lebih tinggi dari syarat pendaftaran Universitas Akademi Seni Bela Diri Xing. Dan Zheng Xin pun membangkitkan bakat tingkat A. Benar-benar memiliki masa depan yang cerah, ucap teman-temannya. Dan Zheng Xin pun membalas ucapan teman-temannya dengan berkata bahwa masih banyak ahli yang lebih kuat dari diriku. Kembali ke Zhang Ze. Zhang Ze sedang melihat-melihat dan akan mencoba alat ukur kekuatan
pukulan yang ada di depan matanya. Dan seketika Jang Je pun mencobanya. Setelah itu keluar sebuah angka 497 kg yang Jang Je peroleh. Dan Jang Je pun berkata bahwa sebuah atribut benar-benar meningkatkan banyak kekuatan, karena kemarin Jang Je berlatih hanya bisa mencapai 390 kg. Dan setelah menyerap sebuah orb jiwa sihir tingkat tinggi bisa bertambah sebanyak ini. Dan Jang Je pun setelah melihat ini, Jang Je bersemangat akan pergi ke wilayah iblis lagi. Tak lama, adik Jang Je memberitahukan bahwa adiknya akan belajar bersama dengan temannya jika tidak pulang malam ini, dan diharapkan Jang Je untuk membuat makan malamnya sendiri. Setelah Jang Je membaca pesan dari adiknya, Jang Je pun bergumam bahwa apa yang dilakukan oleh si bajingan kecil di belakangnya, nanti akan aku perlu menanyakannya. Dan setelah Jang Je membaca pesan dari adiknya, Jang Je bergegas akan pergi ke wilayah iblis dan menghasilkan orb jiwa sihir dengan cepat. Berpindah di area lantai 1 wilayah iblis. Hanya tersisa 7 slot tim summoner, gumam Jang Je yang sudah di area lantai 1 wilayah iblis. Selain itu, Jang Je melihat daftar bis panggilan yang sudah diperoleh oleh Jang Je. Setelah melihat daftar bis, Jang Je hanya memperoleh 3 hewan bis. Dan jadi Jang Je mengurungkan niatnya untuk pergi ke lantai 2 terlebih dahulu, dikarenakan Jang Je harus mendapatkan 10 bis panggilan terlebih dahulu, karena lebih aman jika mempunyai bis 10. Setelah berpikir, Jang Je mengeluarkan bis panggilannya, sebuah bis serigala bayangan, dan Jang Je bergumam, dengan bis serigala bayangan dan kura-kura lapa bersamanya akan menjadi mengagumkan untuk menyerang. Dan setelah 1 jam kemudian, setelah Jang Je mencari bis panggilan, akhirnya Jang Je mengumpulkan semuanya. Dan sekarang Jang Je pun bisa memperoleh bis sejumlah 10. Dan Jang Je akan bergegas pergi ke lantai 2 tanpa khawatir. Setelah semuanya berkumpul, Jang Je akhirnya bergegas pergi ke lantai 2. Tapi di tengah perjalanan, Jang Je berhenti karena Jang Je mendengar ada seseorang berteriak meminta tolong. Dan Jang Je pun bersembunyi di balik pepohonan dan bergegas menggunakan penutup muka untuk menyembunyikan identitasnya. Dikarenakan Jang Je penasaran dengan seseorang yang meminta tolong, Jang Je pun melihatnya. Tiba-tiba Jang Je terkejut ketika yang meminta tolong ternyata temannya yang bernama Wang Yang. Dan berakhirlah akhir cerita dari The Lone SS kelas Summoner Chapter 7. Sampai jumpa lagi sahabat My Chris Channel. Bye bye.